Salam sejahtera bagi ibu, bapak, saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersua di dalam program layanan firman pagi hari ini, Pelita bagi kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudera Gyamsyah. Hari ini, Kamis 19 November 2020. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah kami melewati pekatnya malam hari ini dan kami bangun dengan tubuh yang segar, ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang baru dengan berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau mengawali segala aktivitas kami pada hari ini dengan membaca, mengingat, serta menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami. Oleh karena itu, biarlah manakala kami mendengarkan firman Tuhan, kami diizinkan untuk betul-betul menghayatinya, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionaris kita pada hari ini terambil dari surat Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebusnya. Demikianlah firman Allah. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan,
karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah beberapa kali di dalam program Pelita Bagi Kakiku ini, kita mencoba untuk membaca dan merenungkan bagian dari kitab Wahyu. Dan oleh karena itu tentu ibu, bapak, saudara masih mengingat situasi dan kondisi orang-orang Kristen mula-mula yang menerima surat Wahyu ini. Ya, betul. Surat Wahyu ini diterima oleh jemaat mula-mula yang sedang mengalami penganiayaan begitu besar, begitu berat, begitu dahsyat dari pemerintah Roma pada waktu itu.
Dan di dalam hati beberapa orang Kristen, mereka bertanya-tanya, Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang adil? Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang memberikan ganjaran, memberikan hukuman kepada mereka, orang-orang yang hidup di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pandanglah kami, ya Allah. Bukankah kami telah berlaku setia? Bukankah kami telah melakukan kasih? Bukankah kami telah melayankan kebaikan hati Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami? Bahkan ketika mara bahaya itu datang, kami tidak pindah ke lain hati. Kami tetap mengikut Kristus Yesus Sang Anak Domba Allah itu dengan segenap hati. Perhatikanlah kami, ya Tuhan. Perhatikan pula mereka yang menganiaya kami. Mereka yang berpesta pora di atas kekejaman, di atas kekejian. Mereka yang bersenang-senang dengan memperlakukan kehidupan kami sebagai orang-orang yang mereka tindas. Mereka yang melakukan berbagai-bagai kecemaran, yang hidup tidak menuruti, tidak menaati kehendak Tuhan. Mereka yang hidup tidak mengenal Engkau dan tidak mengenal Anak Domba Allah yang membasuh dosa dunia ini. Bukankah kami, umat-Mu, dan mereka adalah orang-orang yang menganiaya umat-Mu? Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu. Tuhan, tunjukkan kebenaran-Mu. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada di antara jemaat mula-mula yang sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan berlaku adil. Adil terhadap jemaat Tuhan sendiri, umat Allah. Adil pula terhadap mereka yang menginjak-injak kebenaran Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kadang-kadang bukankah harus dengan jujur kita katakan, hidup sebagai orang yang benar, hidup sebagai seorang umat Allah, hidup dengan betul-betul mentaati kehendak Tuhan, rupa-rupanya tidak mendatangkan pola kehidupan yang dapat mendatangkan rasa aman dan rasa nyaman. Berbeda dengan mereka yang melakukan kecurangan. Berbeda dengan mereka yang main sembunyi-sembunyi di belakang. Berbeda dengan mereka yang tidak hidup dengan jujur dan lurus di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah betul-betul hidup jujur. Aku sudah betul-betul hidup sesuai kehendak Tuhan.
aku sudah betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi mengapa hidupku susah? Mengapa hidupku justru mengalami begitu banyak masalah? Bahkan aku tahu Tuhan, si A itu tidak jujur. Si A itu melakukan perkara-perkara yang tidak baik di mata Tuhan. Aku tahu Tuhan, si B itu berlaku curang. Si B itu melakukan tindak-tindak yang di mata Tuhan adalah kekejian. Tetapi kenapa Tuhan hidup mereka lebih baik daripada kehidupanku? Hidup mereka terasa lebih nyaman. Hidup mereka terasa lebih makmur. Sementara aku, kenapa hidupku begini-begini saja? Tuhan, kalau Engkau tahu, si C itu jahat Tuhan. Dia tidak senang terhadap aku. Dia menjelek-jelekkan namaku. Dia memfitnah aku di depan begitu banyak orang. Aku dikatakan sebagai beginilah, aku dikatakan sebagai begitulah. Sehingga ada begitu banyak orang yang pada hari ini tidak suka terhadap aku. Mohon Tuhan, tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kebenaran-Mu, tunjukkan keadilan-Mu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mungkin perasaan demikian ada di dalam hati kita semua. Tetapi saya mau mengingat sebuah kata-kata mutiara yang pernah saya dapatkan di media sosial yang berkata, tetaplah berbuat baik meskipun orang berbuat jahat terhadap engkau. Ibu bapak saudara yang terkasih, iman ibu bapak saudara baik. Kesetiaan ibu bapak saudara baik. Pengharapan yang besar di dalam kehidupan ibu, bapak, dan saudara baik. Pertahankan itu. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi goyah karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar ibu, bapak, dan saudara sekalian. Biarlah iman kita, pengharapan kita, dan bahkan kasih kita tetap berakar di dalam diri Sang Anak Domba Allah. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya. Tetaplah ibu bapak saudara berjalan di jalan Tuhan. Tetaplah mengingat semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, serta tetaplah hidup sesuai dengan panggilan ibu bapak saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Mereka yang berbuat tidak baik terhadap kita, mereka yang mencelakakan kehidupan kita, mereka yang mencemarkan nama kita, tentu dilihat oleh Tuhan. Bukankah dalam masyarakat kita ada ujar-ujar yang berkata, Gusti mboten sare. Allah tidak tidur. Allah tidak menutup mata. Allah tidak menutup telinga. Dan Allah tidak menutup hati
terhadap kerinduan-kerinduan hati kita, terhadap jalan hidup kita sebagai umat-Nya yang telah ditebus di dalam karya keselamatan Sang Anak Domba Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetap berjuang, tetap semangat, tetaplah hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari, ya Bapa Surgawi, bahwa hidup kami sebagai pengikut Kristus, sebagai umat yang telah mengalami karya penebusan Sang Anak Domba Allah, bukanlah kehidupan yang lurus-lurus saja. Hidup kami adalah hidup yang harus menempuh perjalanan yang penuh dengan mara bahaya. Dan oleh karena itu, pertama-tama kami memohon tangan pemeliharaan Tuhan menjaga dan mengukuhkan langkah perjalanan hidup kami. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan iman kami melemah dan bahkan luntur. Tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk tetap melangkah di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan memelihara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini dengan meletakkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita. Selamat menjadi berkat, Tuhan memberkati. Amin.